Cek, cek, cek. Halo, cek, cek. Halo, ini masih ini ya, apa namanya? Masih gladi resik. Coba boleh eh apa chat nggak teman-teman? Suaranya jelas nggak? Suara gambarnya jelas nggak? Hey, Mas Adit. Oke, Mas Adit. Oke, sip, sip, sip. Thank you. Oke, sip. Nanti kita sebentar lagi mulai ya. 30 sekarang 19.30. Bentar lagi kita mulai. Halo, Mbak Ana. Halo, boleh ini dong, chat dong teman-teman dari kota mana aja, cie, biar kayak Riko Huang sama Dewa Eka ya. Jogja, Surabaya, Tangerang, Tangerang. Wih, Mojokerto, Mas Angga. Wih, Mbak Rere, apa kabar? Lagi di Jepang ya, Mbak? Mbak Ana sudah lama nggak di SB 1M. Wah, Mbak Rere di Bali. Bekasi hadir. Bekasi banjir nggak nih, Mas Aan? Boleh, boleh, Mbak Fatia, boleh, boleh. Ini buat free member kok. Materinya agak sedikit beda ya, sama kayak di FXT ya. Wow, Singapura. Mas, sehat-sehat ya Mas di sana. Gitu. Cita-cita saya tuh tinggal di Singapura. Ragunan. Wih. Saya Isya dulu. Iya, iya. Monggo, monggo. Yang mau sholat, sholat dulu ya. Oke. Bisa, bisa, bisa. Oke. Boleh tahu nggak nih teman-teman di sini siapa yang... Tunggu ya. Ini pasti masih Bagus dari Denpasar. Selamat datang Mas Bagus. Ngomong-ngomong work from home, by the way, kalau anaknya kita ada banyak, kayak anak saya ada 3, akhirnya tidak work from home ya, teman-teman ya. Ini lihat, saya udah kunci jedar-jedar di situ. Aduh, memang kita kayaknya dulu kayaknya baru anak 1 tuh masih gampang ya, tapi kalau kita anak 3, teman-teman yang anak ketiga mungkin berasa ya, jadi bukan work from home lagi ya. Jadi kita work from home-nya sebenarnya kita di luar ya. Mas Dery, selamat malam. Mas Andri, BSD City. Woi, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Dedi. Oke, mungkin nanti 5 menit lagi kita mulai. Ini akan direkam, mudah-mudahan ada replaynya. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain, saya mau tanya nih di sini. Siapa yang belum mulai jualan atau masih bingung nih teman-teman jualan online? Mudah-mudahan hari ini ada gambaran nih. Ntar aku jualan apa sih gitu. Apa kabar, Mas Suryanto Pakiding? Mbak Meiti Tom. Oke, welcome, welcome. Selamat datang semuanya. Siapin pertanyaan. Kita hari ini lebih lebih santai ya, teman-teman. Lebih santai. Jadi kalau preview itu kan ngebut ya kalau di FX. Ngebut. Nggak ada pertanyaan. Kalau sekarang boleh nih nyeletuk-nyeletuk langsung nanya gitu ya. Wow, jualan bibit tanam. Ini kayak Mbak Mona ya. Bagus Apriansyah. Wah, good luck Mas. Lagi bagus banget nih Mas agribisnis. Tadi saya baru ngobrol sama Mbak Mona tuh. Kata Mbak Mona, bibit kopiornya sekarang YouTube-nya sudah ditutup. Kenapa ditutup? Karena orderannya sekarang sudah dari perusahaan-perusahaan. Wow, gila ya. Jadi dia tidak mau melayani rakyat. Ngeri kali. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya YouTube-nya udah jalan, mungkin one day kayak Mbak Mona keren banget ya. YouTube-nya di close malah karena orderan terlalu banyak. Jadi orderannya tuh udah benar-benar udah perusahaan aja. Enaknya order ke B2B itu enaknya apa? Komplainnya nggak banyak ya. Komplainnya nggak banyak ya. Yes, Mbak Fatia, Kongres. Jualan apa? Wih, properti nih Mas Budi ya nanti ya properti ini. Rabu depan mudah-mudahan ya. Nanti tergantung ini ya teman-teman ya. Tergantung situasi pemerintah juga ya.
Sehat-sehat semua ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Oke, nanti 2 menit lagi kita mulai. Mulai start. Salam kenal, Mas Susi Ganim. Cek, cek, cek. Ini sambil kita rekam ya. Halo semuanya, welcome. Selamat datang di webinar. Selamat malam, kita sudah mulai nih teman-teman, biar nggak terlalu kemalaman juga. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Hari ini sama seperti preview, cuma ada materi-materi baru ya yang nggak ada di FX. Lebih banyak cerita ya teman-teman. Jadi yang hari ini kita mau ceritakan tuh pengalaman saya di lapangan dan pengalaman teman SB1M di lapangan ya. Jadi kalau misalnya ilmunya tuh ilmu lapangan gitu, ilmu jalanan gitu. Jadi tidak ada teori, apa yang kita lakukan itu kita mau ceritakan. Oke, hadir dan standby. Jo, welcome. Weh, Mbak Tia. Apa kabar, Mbak? Biasa saya selalu mulai tuh dengan perkenalan dulu ya, teman-teman. Wait. Share dulu ya, kita share dulu. Oke, sip, kita share di sini. Nah, ini chatnya jelas nggak nih? Fokusnya jelas nggak ya? Apa namanya, PowerPoint-nya jelas nggak teman-teman nih? Wow, keren, Mbak Fatia, keren. Boleh bantu nggak cek ini, apa sudah kelihatan nggak ininya? Apa namanya? PowerPoint-nya kelihatan nggak? Boleh bantu chat nggak? Apakah kelihatan PowerPoint-nya? Jelas, jelas. Oke, sip, sip. Lanjut ya. Oke, mungkin teman-teman yang sudah kenal ya. Oke. Ya udah kenal, ini saya kenalan lagi ya teman-teman. By the way, ini usaha saya. Jadi dari SMP itu, dari SD, bahkan dari kecil ya saya belum pernah kerja sama orang. Jadi benar-benar semua saya dari usaha. Ini usaha saya nih di Tebet ya, di Blok. Ini serius nih teman-teman. Kalau di bawah itu ada namanya Ariel Peter Pan, apa namanya tuh, sama David Naif ya. Zaman dulu tuh nggak tahu, saya tuh pede banget gitu kenalan sama artis tuh pede banget. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang udah sering denger ya, Bagus Netral itu pernah lagi makan Indomie, saya samperin gitu. Mas Bagus, kenalan Mas gitu. Saya Berto Bluk. Wah, wih, apa itu gitu. Wah, Bluk masa nggak tahu sih Mas gitu. Jadi pede banget dulu lah. Terus kita kasih baju, kenalan, dari situ tuh jadi sahabat. Bahkan sekarang jadi endorse, saya pernah jadi endorse juga dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman, kenapa sih sampai sekarang orang-orang tetap menggunakan selebgram artis? Ternyata kita mau apa ya? Mau mendapatkan branding dari artis tersebut. Ya, ibaratnya dari follower tersebut, paling nggak ke branding ke mereka gitu. Oke nih, Bebeginho di Tebet, sekarang lagi renovasi ya teman-teman ya. Terus ini saya pernah diliput di CNBC, nonton ya CNBC. Itu keren loh, tentang dunia ekonomi. Saya diundang karena bangkrut, jadi ternyata saya sering banget diundang, diliput sama majalah itu karena kebangkrutan saya. Jadi teman-teman, saya bangkrut tuh saya pernah utang 11 miliar segala macam gitu ya. Jadi bener-bener karena utang banyak, terus itu mentalnya kuat. Maksudnya kok sampai sekarang belum bunuh diri gitu ya. Gila itu. Jadi teman-teman yang udah pernah berhutang cukup banyak mungkin udah merasakan ya. Hutang itu bagus kok. Bagus itu dalam arti apa? Kita mental jadi kuat karena itu tanda untuk melesat lebih tinggi gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang utangnya masih banyak, udah ini aja ya teman-teman, cool aja, cool, santai, pecahkan. Nanti saya akan cerita nih bagaimana cara memecahkan sebuah masalah yang bertubi-tubi gitu ya. Gampang sih sebenarnya, masalah itu kan makin lama makin banyak ya. Nah, caranya itu sederhana. Jadi saya tuh di rumah, di kantor tuh ada nama papan tulis namanya happy problem. Jadi happy problem itu saya cerita di belakang. Happy problem itu apa sih? Jadi masalah itu akan ada terus. Makanya kita kejarnya satu persatu nih teman-teman. Apa sih yang diprioritasin? Ini ada Wendy nggak? Jadi saya kan lagi bikin tahu go. Tahu go itu 4 bulan Bapak Ibu. Baru 4 bulan tapi udah 250 cabang. Gila, itu masalahnya tuh banyak banget gitu ya. Komplain begitu banyak, agak-agak stres sedikit tapi karena udah biasa ya. Jadi teman-teman, jadi nanti caranya itu sederhana teman-teman. Jadi apa sih komplain yang paling banyak? Kita tulis di papan tulis happy problem. Ini kenapa komplain ini tidak bisa teratasi. Nah, itu yang kita cari solusinya gitu ya. Contoh komplain
sederhana tahu go itu misalnya ternyata chat itu banyak yang gak kejawab. Nah, makanya kita mulai bikin happy problem, kita bikinin nomor CS khusus yang kerjanya tuh ngejawab-jawab kayak gitu ya teman-teman ya. Itu hanya contoh aja ya teman-teman cara mengatasi berbagai masalah. Jadi masalah utang itu tidak akan pernah selesai kalau teman-teman nggak bisa nyelesain tuh gampang. Cari aja utang yang paling kecil tuh apa. Nah, kita bener-bener work from home ini bener ya. Jadi nggak keluar, nggak jajan gitu ya. Nggak ke mall gitu ya. Jadi, tapi ini ya, omset juga turun ya. Nanti coba kita bahas ya. Ya intinya jangan jajan, lunaskan utang yang paling kecil dulu gitu. Jadi artinya berkurang. Kalau satu persatu masalah selesai itu enak loh teman-teman. Lama-lama tinggal 2 ya nggak sadar ya. Nah itu nanti makanya kita sebutnya happy problem yang bahagia ya. Jadi bukan kalau problem terus gitu nanti namanya jadi masalah bunuh diri ya kawan-kawan ya. Ini masuk majalah lagi, jatuh bangun, ya gak tahu ya kenapa ya diliputnya selalu pas bangkrut terus ya bangkit lah ibaratnya gitu ya. Ini bangkrut nih, ada anak Tebet nggak sini nih? Ada anak Tebet gak nih? The Jones Burger dulu ya, ini juga tutup ya. Saya nggak usah cerita ya kenapa tutup ya. Pokoknya zaman dulu belum ada GoFood, GrabFood, terus nongkrong. Intinya kalau misalnya kalau teman-teman bisnis kuliner, jangan kuliner yang makanannya itu tidak repeat ya. Maksudnya coba pikirkan kalau mau bisnis kuliner ya, saya selalu gini, makan apa sih yang kita makan sehari-hari gitu. Nah itu kalau mau teman-teman jualan, itulah yang dijual. Misalnya saya hobi makan Indomie, ya udah jualan Indomie. Saya hobi makan bakso, ya udah jualan bakso. Nah ini saya hobi banget makan bakso. Di Bintaro tuh ada bakso semok, bakso samsat, ada bakso bujang. Banyak banget nih hobi banget makan bakso tuh. Akhirnya saya jualan bakso sekarang. Namanya Bakso Kemon. Dan ini keren sih teman-teman. Teman-teman hanya perlu menciptakan sebuah konsep. Nanti kalau konsepnya bagus, itu bisa diambil sama perusahaan yang lebih bagus gitu ya. Jadi manajemennya udah diambil ya. Nanti kita tinggal meninggalkan saham di situ ya. Ini Bakso Kemon di apa namanya Galaxy ya teman-teman. Ini juga dibangun nih udah berapa tahun ya, lumayan ya. Ini kenapa bakso tuh repeatnya bagus. Nah, kemudian yang berikutnya saya lagi buka ini tahu go mungkin teman-teman yang kalau pernah lihat gerobak tahu go yaitu saya lagi bikin franchise-nya. Ini 4 bulan langsung 250 cabang dan komplainnya begitu luar biasa. Karena kita kaget tapi happy problem lah teman-teman ya. Karena kalau mau maju ya seperti itu ya. Dan lama-lama masalah itu satu persatu mulai terselesaikan. Hari ini saya juga mau cerita nih teman-teman, problem apa yang ada di Tahugo yang kita bisa selesaikan secara digital gitu ya. Nanti hari ini kita ceritakan ya teman-teman ya. Dan bersyukur mungkin ada teman-teman yang mitra di sini, terima kasih sudah kepercayaannya ya teman-teman berani mengambil sebuah peluang di mana kita baru buka 4 bulan dan teman-teman trust kepada kita tuh thank you banget ya, thank you banget. Dan teman-teman banyak banget beri masukan ke saya, apa aja yang kurang sehingga kita perbaikan terus ya. Ini di Gandaria, ini anak istri saya teman-teman ya. Jadi lucu ya, gorengan tuh bagus ya. Gorengan itu, apa ya teman-teman ya, dia repeat loh. Bayangin saya setiap kali ke Pondok Indah mau makan gorengan dulu gitu. Makan gorengan. Gila juga ya pemending bikin gorengan. Ini gorengan naik kelas ya teman-teman. Ibaratnya kayak ojek, pangkalan dijadiin Gojek gitu. Nah ini gorengan dijadiin, cuma kita karena nanti gini juga ya teman-teman ya, kayak tahu ini teman-teman nggak harus bisa masak. Nah ini kebetulan saya punya sepupu namanya Mbak Evi ini bisa masak ya, bisa punya bumbu ya, bersama temennya ya udah akhirnya kita nyatuin aja mana yang jago bikin bumbu, mana yang bisa punya desain, kita yang jadi satu, terus kita konsepin, terus bikinlah dua gerobak ya, 1-2 gerobak dikencengin banget ya, iklanin dan lain-lain tuh sampai kayaknya rame banget, posting di medsos itu nanti mulai teman-teman saya sendiri ya yang mulai ngambil gue itu di franchise nggak ambil dong gitu. Nah di awal-awal tuh semua banyak diskon ya teman-teman. By the way itu ada siapa tuh? Aduh, ikutan webinar. Oke. Nah ini Mas Aman, ini Mbak Amanda ya yang sempat happening ya di Tahu Go ini ya. Salah satu mitra yang sekarang 7.000 tahu. Nah ini kuliner, saya mau cerita teman-teman, kuliner ini di masa-masa corona ini ternyata menjadi solusi juga. Jadi misalnya teman-teman nih work from home tapi nggak tahu produknya, coba teman-teman masak di rumah yang bisa jago masak ya. Terus postingnya di medsos aja gitu ya atau di teman-teman WA story dan lain-lain ya.
Kenapa? Karena waktu saat di lockdown seperti ini, kan kita semi lockdown nih sekarang ya. Benar-benar nggak keluar rumah karena takut ya. Nah, ketika semi di lockdown seperti ini, teman-teman, itu ternyata namanya bisnis makanan itu masih jalan. Jadi kayak di Cina, di Wuhan tuh, di mana-mana ya, yang di lockdown itu ternyata bisnis makanan itu masih boleh gitu. Artinya emang kita mau pesan dari mana? Dan saat corona ini, teman-teman, ini kan banyak di close ya. Orang akhirnya tahu tahu go ini yang di Gandaria ini ya, omsetnya tuh masih bagus gitu ya. Artinya orang masih jajan gitu. Karena mereka seharian di rumah bingung ya, dia ngemil gitu beli tahu ya. Nah, ini nggak nutup kemungkinan juga kalau misalnya teman-teman punya bisnis kuliner dengan medsos itu mereka akhirnya ya itu order ya teman-teman pakai WA Story. Sederhana-sederhana aja pakai WA Story. Yang penting kuncinya satu, makannya harus enak gitu aja ya. Nah, ini saya ketemu Pak AS ya, Pak Antoni Salim. Nah, jadi dari tahunnya ini dilirik gitu ya, ini sama tim OMB segala macam. Saya senang sih saya jadi ketemu. Jadi gini teman-teman, katanya kalau mau sukses deket-deket lah bergaul sama orang-orang yang uangnya kayak yang sukses lah ibaratnya gitu ya. Kalau gaul sama copet lama-lama kita jadi copet juga. Tapi kalau kita gaul sama orang, maksudnya bergaul ya, berkumpul dengan orang-orang yang berhasil, biasanya nanti mental kita lebih kuat. Terus apa ya namanya ya? Mental kita lebih kuat, terus apa ya, selalu ada ide yang muncul seketika gitu teman-teman. Jadi yang paling penting sih mental. Ini saya kalau ngeliat Pak AS itu Pak Antoni Salim yang punya Indomaret seluruh Indonesia, yang punya Indosemen. Saya kalau pas ngelihat, saya kan orangnya selalu belajar gini, orang kalau orang kaya tuh gimana sih duduknya, cara berdiri, cara jalan, cara bicara itu benar-benar saya perhatiin loh teman-teman. Cara menyelesaikan masalah. Dan emang ya rata-rata kalau saya ngelihat orang-orang yang berhasil ini, gila mereka tuh tenang banget ya. Kayak Pak Ais ini nggak mungkin problemnya sedikit ya, banyak banget pasti ya. Tapi kalau ngelihat cara apa ya, menanggapi, merespon sesuatu omongan orang tuh gila cool banget gitu. Tenang banget, cool banget ya. Saya nggak tahu masalahnya ada berapa banyak, tapi itu yang saya pelajari. Dengan ketenangan, dengan cool gitu ya. Tapi yang penting adalah solusi. Nah, ngomong-ngomong solusi nih teman-teman ya, kemarin sama Mas Erwin ya, saya sama Mas Erwin, bagus nih, keren. Jadi Mas Erwin punya temen yang, oh, ini orang sederhana tapi kaya raya banget, punya Lamborghini dan lain-lain. Katanya kunci suksesnya dia itu cuma satu. Kenapa? Dia selalu apa-apa solusi gitu. Jadi kalau ada masalah dia cari solusi. Dia selalu ada jalan keluar. Nah, mungkin teman-teman yang hari ini lagi stres, lagi bingung harus ngapain, jadi coba deh nanti mulai belajar, wah kalau misalnya lagi di rumah ini gue solusinya apa ya? Kalau lagi stresnya ininya apa ya? Apa namanya, solusinya apa ya, jalan keluarnya apa ya, masa gue di rumah aja nggak ada uang, udah masak aja sambal terasi dijual secara WA, mau nggak nih istriku masak enak banget lagi diskon dari 100.000 menjadi 25.000 misalnya kayak gitu. Pokoknya selalu cari jalan keluar lah ibaratnya. Oke gitu ya. Ini masa depan restoran Indonesia ya GoFood ya, akhirnya emang inilah masa depan kita. Jadi saat kondisi lockdown seperti ini, Gojek, teman-teman ini makan appreciate ya buat teman-teman Gojek, dokter dan lain-lain ya. Mereka tetap ada di sana untuk membantu distribusi makanan untuk kita yang lagi di lockdown seperti ini gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk kuliner ini sangat cukup bagus ya. Makanya saya hari ini mau juga cerita, siapa tahu teman-teman nih jago masak, udah mulai nanti di GoFoodin. Kalau GoFoodnya belum muncul, namanya Gosen ya teman-teman, Gosen. Jadi waktu tahu gue awal mulai tuh pakai Gosen. Oke, sampai sini dulu ceritanya, ngalor ngidulnya. Saya mau baca pertanyaan dulu nih. Pertanyaan dulu ya. Saya nggak lagi jualan tahu gue ya. Saya lagi nggak jualan, saya mau cerita apa sih permasalahan yang ada, terus kita selesai gimana. Bentar rekamannya ada anak tebet, weh Mbak Wita, ini anak belum ini. Di rumah The Jones udah tutup sebelum miliar utang ya, utangnya tapi utang ini ya, utang produktif ya, utang bank ya. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Sebelum kalau nggak nanya kita mau lanjut ya. Coba ketik dulu aja ya teman-teman ya. Saya HP-nya mau mati nih. Oke. Sip. Oke, teman-teman masih ada nggak di sini masih nyimak nggak? Boleh raise hand nggak teman-teman? Raise hand dong, klik raise hand dong, biar saya tahu nih.
Oke, thank you, thank you, thank you. Berarti masih nyimak ya. Yuk kita masuk materi yuk. Waduh, banyak ya, banyak. Oke, thank you, thank you, thank you. Terima kasih. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Kita lanjut, mungkin ini apa yang diperlukan. Ini sebenarnya juga pertanyaan saya zaman dulu nih, teman-teman. Saya mau jualan online, tapi nggak tahu nih mau jualan apa gitu ya. Saya mau jualan online, tapi saya nggak tahu mau jualan apa. Dan lucunya, teman-teman, lucu banget ya. Nanti teman-teman itu tidak pernah akan tahu teman-teman akan sukses di produk apa. Gila nggak? Jadi teman SB1M tuh ya kayak Mbak Mona itu ya, Mas kenapa saya sekarang jadi jualan bibit kopior ya? Mas kenapa saya sekarang jualan bibit duren tuh lebih kenceng lagi katanya Mbak Mona. Saya nggak pernah kepikiran loh Mas jualan bibit duren gitu. Nah ini akan terjadi ke teman-teman semua ya. Teman-teman tidak akan tahu bakal jualan apa. Makanya kenapa kita harus mencoba, namanya tes dan ukur. Dimulai dari mana? Nah, dimulai dari apa yang kita suka aja. Jadi itu poinnya ya, dimulai dari apa yang kita suka. Yuk, saya akan mulai ya. Jadi gini nih, teman-teman. Di mana-mana selalu ada orang yang punya masalah. Sedih ya. Sedih. Tolong, aku punya masalah. Tolong. Gitu. Dah, waktu dia punya masalah, dia gimana, teman-teman? Cari di Google. Cari di YouTube. Misalnya, kalau Mas Hoji itu kan stres. Ini cerita nyata ya. Dia stres, nggak punya duit. Dia terus semedi ya, ke gunung ya. Semedi cari kuncen, gila ya. Nah, jadi sebenarnya gitu ya, teman-teman. Selalu ada izin sambil minum jamu. Saya benar bisnis affiliate yang margin besar tuh affiliate ebook sih Mas sebenarnya. Mbak Dewi ya. Oke. Jadi inilah. Nah, orang kalau punya masalah ini, makanya kita ini datang teman-teman sebagai apa? Kalau saya selalu bilang sebagai malaikat. Hai, aku malaikatnya gitu ya. Nah, jadi orang punya masalah ini akan sama Google kita. Apa sih masalah-masalahnya? Ya contoh sederhana yang hari ini. Hand sanitizer susah. Masker susah. Apa yang dicari orang ini? Marilah ke YouTube atau marketplace ya, marketplace. Lalu kitalah yang datang sebagai malaikat sebenarnya. Tapi kalau masker ini ya kalau bisa jual jangan mahal-mahal ya. Jadi intinya gitulah sederhana ya. Apa yang orang punya masalah, kemudian kita ngeliat peluangnya dari situ. Nah contoh ini juga, ini sekarang lagi di lockdown nih teman-teman. Sebenarnya bukan pemerintah belum menyatakan lockdown ya, tapi kayaknya kita semua udah di rumah nih. Nah dia apa? Lapar gitu kan? Lapar, beneran lapar. Saya tuh hampir tiap kali masak sama jajan. Apa yang dicari di sini? Oke. Nah, karena orang lapar ini, kalau teman-teman jago masak, masaklah di rumah ya teman-teman, masak di rumah. Terus karena kita belum punya ada GoFood-nya, ini bisa kita namanya WA Story. Coba deh. Saya yakin nggak mungkin nggak ada yang beli. Sumpah nggak mungkin nggak ada yang beli. Ini saya bersumpah nih. Kecuali kalau teman-teman itu orang jahat banget ya, yang nggak punya teman ya. Orang itu cenderung gini teman-teman. Cenderung apa ya? Ini ada Mbak Merlin nggak ya? Jadi orang tuh cenderung gini. Kalau kita temannya jualan, itu cenderung ikutan beli gitu. Jadi ikutan beli, paling nggak untuk menghargai gitu. Nah saya ini ada Mbak Merlin nggak ya? Jadi Mbak Merlin ini jualan rendang, terus ya kita beli, ya udahlah Bang hargai aja. Dan ternyata rendangnya enak banget gitu. Akhirnya kita beli lagi gitu ya teman-teman. Jadi gini, intinya dari mulai nggak enakan, menjadi enak banget, menjadi repeat terus. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi dari nggak enakan menjadi enak banget, jadi repeat. Bodoh amat kalau misalnya nggak ada yang repeat, berarti ada yang salah dengan masakan kita gitu teman-teman. Nah ini saya mau cerita nih teman-teman. Apa yang bisa kita lakukan saat ini adalah masak ya teman-teman. Masak. Mas Adit tuh jago masak. Masak Dit. Terus coba di WA story aja. Guys, aku baru masak nih.
order nggak WA, nanti aku kirim GoSend ya. Udah pasti ada yang beli, pasti orang tuh nggak enakan teman kita. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya kayak gitu ya. Nah, jadi adalah kalau kita mencari ide produk, itu paling bagus itu adalah kita menciptakan solusi pada sebuah masalah gitu. Masalahnya apa? Yang terjadi sehari-hari aja. Nah, kenapa tahu gue muncul? Saya mau memecahkan masalah. Gini, saya mau apa ya? Ibarat gue suka banget nih gorengan, tapi kalau mau beli kok kayaknya tiap kali harus ke PIM ya gitu ya. Pasti ada orang yang berpikiran yang sama ya. Ya kalau gosen itu hampir semua orang tuh cara gosen juga nggak terlalu ngerti gitu. Maksudnya enakan langsung GoFood langsung pesen gitu. Nah saya pengen gorengan ini langsung masuk GoFood gitu. Nah itu, jadi itulah saya mencoba salah satu solusinya itu. Masalah yang terjadi sehari-hari. Ini kan yang terjadi sama namanya Nadiem Makarim dan lain-lain ya. Kalau teman-teman lihat ya, dulu itu ya, dulu contoh ya, ini ada perempuan gitu ya. Teman-teman pernah ngerasain nggak sih di kemalaman ya, di tempat kemalaman, saya sambil gambar-gambar ini, cari taksi susah. Kita harus jalan keluar gang gitu ya, keluar gang untuk nyetop taksi. Iya, kalau hantu gimana gitu ya. Taksi gitu ya. Nah, dengan ini dilihat oleh namanya, ini kan masalahnya ya nyetop taksi, takut nih harus keluar gang. Iya kalau taksinya lewat. Nah, ide ini dipecahkan masalahnya oleh namanya Gojek. Gila, ini keren banget ya. Nah, Makarim cerdas banget. Keren banget loh. Bayangin sekarang ini kita duduk manis di rumah, tinggal klik 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 Gojek datang sendiri. Terus Grab datang sendiri. Kita tidak perlu takut ini gue di mana ya, tempat gelap. Orang itu yang datang ke rumah kita dan kita benar-benar sampai di depan rumah kita. Nah, jadi di bisnis online itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah iya nih Mas Ferry bener juga ya. Nah, ini dosa-dosa masing-masing ya. Jualan sanitizer kita sudah jual mungkin ya sesuai aturan pemerintah murah. Ternyata diborong sama pedagang yang jualan tinggi ya. Wah itu udah nggak tahu ya tuh, itu udah Tuhan deh kalau ngomong udah kayak gitu ya teman-teman deh. Oke, jadi itu ya solusi. Nah, contoh juga. Ini ada namanya, itu keren tuh. Tikus aja nih, tikus. Siapa di sini rumahnya banyak tikus? Nah, sekalian ya. Tikus, banyak tikus. Apa yang terjadi orang? Tolong ada tikus, tolong. Gitu kan? Dia langsung cari di mana ya yang jual tikus, di mana yang jual racun tikus. Ini saya kasih lihat ini ya, punya Mbak. Keren banget ya Mbak. Mas Dendi. Mbak siapa? Mbak Oya. Astaga, kok gue lupa nama lu Mbak. Saking nongkrong mulu malah gue lupa nama lu ya. Kurato Indonesia ini gila, ini keren banget. Ini ya maaf ya Mbak Oya ya. Dulu saya tahu banget nih Mbak Oya sama Mas Dandi tuh Mas Dandi tuh sempat sakit ya, dan ekonominya tuh wah turun banget ya, gila ya. Gue sampai ayo Mbak semangat deh, ayo Mas Dandi semangat. Dan sekarang menjadi orang yang sangat kaya raya sekali ya. Nggak tahu ya, nggak boleh berlebihan, tapi emang saya kalau ngeliat kehidupannya dulu dan sekarang tuh beda banget ya, kaya raya, maksudnya mudah banget lah untuk beli macam-macam dibanding dulu gitu ya. Ini Kurato Indonesia, Mas Dani ini pintar banget ya, dia mengerti bahwa di rumah tuh banyak tikus gitu, akhirnya dia menciptakan sebuah produk yang premium gitu ya, karena dia yakin yang kemasukan tikus bukan bukan orang-orang biasa aja, tapi orang-orang menengah atas tuh juga ada tikus gitu ya. Tapi dia jualnya premium. Dan ini pasarnya premium ya, karena jualnya cukup mahal ya, 125.000 gitu. Dan ini kayak begini nih teman-teman orderannya ya, luar biasa ya. Nah ini apa yang saya penting nih belajar dari Mas Dendi ini. Ini penting nih, bagus. Pentingnya nge-branding sebuah produk yang udah ada. Maksudnya produk nih banyak nih, racun tikus banyak. Gitu. Nah gimana kita nge-branding sebuah produk yang sebenarnya juga pembasmi tikus juga gitu. Membranding sebuah nama baru yang
Terus kita ibaratnya kalau di bahasanya sinergi itu edifikasi ya, edifikasi gila-gilaan. Ya ini tuh jadi mewah, keren gitu. Padahal sama-sama pembasmi tikus juga. Nggak ada bedanya mungkin sama yang pembasmi tikus yang lain gitu ya. Tapi bayangin teman-teman, dengan di branding seperti ini hasilnya luar biasa. Orang mungkin kebiasaan beli racun tikus yang biasa-biasa. Wah gila ini beda ya. Nggak biasa gitu ya, Curato gitu ya. Ini keren banget asli. Terus kemudian apa? Kalau kita punya brand sendiri, ini kita mencegah dari namanya banting-banting harga. Kenapa orang brandnya brand kita, gitu ya? Jadi ini keren sih teman-teman. Jadi solusi bagaimana untuk tidak banting harga, teman-teman nge-branding sebuah produk yang udah ada, nanti dimodif seperti apa, nah, kemudian itu. Apalagi nih teman-teman, ini contoh saya aja nih ya, contoh lagi ya. Ini sekalian nih teman-teman sambil kira-kira ya, gila ya, gue mau jual apa ya gitu ya. Ada yang nelfon, kenapa? Mas Didit nelfon, dia nggak ikut ya. Oke, waktu Imlek, madu ya? Ya boleh mas, madu. Ah, ini sekarang kita lagi materi ide mencari apa sih, kita mau jualan apa sih di internet gitu loh maksudnya. Waktu Imlek itu kan apa ya namanya barongsai itu ces. Nah ini barongsai ini contohnya. Barongsai. Anak saya hobi banget nonton barongsai di PIM. Jadi saya nongkrong di Pondok Indah mulu ya. Nah ini barongsai. Setiap abis nonton barongsai, anak saya Mas Milan itu tanya, "Pak, beliin aku itu dong barongsai, belinya di mana ya?" Nah ternyata banyak banget anak-anak seperti itu yang mencari beli barongsai itu di mana ya gitu ya. Nah mulailah saya iseng ya teman-teman. Karena anak saya pernah masukin, sebenarnya awalnya ya sebenarnya awalnya ya beli dulu ya. Itu sampai dulu beli di AliExpress ya. Terus dimasukin ini ya. Nah, ini bener nih, barongsai ini bener ya. Ini ya. Sorry, awalnya jadi gini ya, ngelihat barongsai itu, anak saya minta beli barongsai, akhirnya saya beli. Kemudian yang berikutnya adalah saya masukin YouTube. Nah, kemudian semua yang saya masukkan YouTube ini. Nah, ini gini ya. Ini view-nya udah 4 juta ya sekarang ya, teman-teman ya. Ini gila ini, view-nya 4 juta. Dan komen-komennya itu nanya beli barongsai di mana gitu ya. Oke, ini cara sederhana untuk teman-teman jualan online. Rekam apa aja produk yang unik, itu rekam di rumah kita sendiri, kita rekam. Itu nanti komennya biasanya ada yang, itu belinya di mana sih? Nah gitu ya. Nah ini luar biasa nih teman. Gara-gara ini, saya sekarang udah jualan barongsai nih. Jual barongsai. Nah ini. Dan ini aneh ya, pokoknya gila deh. Kenapa gue jualan barongsai sekarang gitu ya? Karena waktu Imlek nih paling bagus ya penjualan ini ya. Tapi sekarang pas corona ini udah turun ya. Oke nih kayak gini ya. Ya udah, barongsai semua yang dibeli anak saya masukin aja ke website. Nah kemudian karena benar-benar ada yang tanya beli, akhirnya saya benar-benar beli nih di di Cibubur ya. Dan ini udah laku ya, udah dua gelombang ya. Ini masih ada nih stoknya bentar. Nah ini nih, tuh gila ya, gue bener-bener jual barongsai loh. Nih. Ini ada stok-stok sisa-sisa yang belum kejual. Sebenarnya udah males sih jualannya. Jadi gini teman-teman, jadi jualan itu juga sesuai passion ya. Kalau nggak sesuai passion juga, aduh nanganin orang, mas mahal amat sih. Dan lain-lain gitu, mas ada warna ini nggak, warna itu nggak gitu. Aduh lama-lama saya ini juga ya. Ya udah yang ada aja di situ, kalau mau beli ayo, kalau nggak udah nggak ada gitu. Sebenarnya lagi males jawab pertanyaan yang
warna ini ada nggak, untuk anak ukuran ini ada nggak gitu ya. Tapi ini artinya gini teman-teman, ini bisa dijual gitu loh dari hal yang sederhana gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa kita lakukan lah teman-teman ya. Nah, jadi solusinya apa? Untuk ide mencari jualan, yang pertama itu adalah kalau saat ini teman-teman masak yang enak, jual via WA story. Jual aja ke teman-teman, ya. Terus teman-teman bikin logo ya, buat logo. Logo pakai apa? Pakai Canva aja, canva.com. Supaya kelihatan profesional gitu, nggak cuma bungkusan gitu. Pakai canva.com ya, teman-teman ya. Canva.com. Waduh, update lagi. Ya pokoknya pakai canva.com deh, teman-teman. Di install aplikasi juga ada. Itu ya. Terus cari masalah yang ada di rumah. Masalah sama istri. gue ini cerita nih, saya tuh masalahnya sama maaf ya kalau ngomongin gue lu juga kadang-kadang. Masalah tuh kadang sekarang malah sama anak ya. Jadi work from home ini buat saya malah ya happy problem sih. Karena seharian ketemu anak ternyata ya bener ya ada status Facebook. Saat anak sekolah adalah saat orang tua beristirahat. Dan kan ini kan anak-anak di rumah semua ya. Wah, rusuh banget. Ya, tapi bisa lebih deket, tapi jadi ngeliat kelucuan-kelucuannya sih. Gitu ya. Jadi ayo cepat sembuh corona supaya bisa sekolah lagi ya. Biar bisa. Nah, misalnya kayak gitu tuh. Ada kayak gitu kan ya ya kita cari solusinya lah teman-teman ya. Cari masalah yang ada di rumah. Contoh nih, sebenarnya gini, ada yang bagus ya. Di rumah itu saya sampah tidak diambil ya teman-teman. Ada nggak yang di rumah kayak gitu ya? Jadi kita naruh sampah, tukang sampah tuh hanya mau ambil satu tong sampah itu aja. Kalau kita sampahnya sampah misalnya habis nyukur apa? Nyukur sih. Rumput dan lain-lain yang kita bisa sampahnya bertubi-tubi itu kadang-kadang nggak mau diangkat loh. Makanya sekarang muncul apa? Aplikasi pengambil sampah. Hebat nih anak muda yang punya ya. Jadi aplikasi pengambil sampah loh teman-teman ya. Jadi buat orang yang nggak tahu mau buang sampah di mana, ada aplikasinya. Itu ngeri banget ya teman-teman. Nah teman-teman apa mau bikin aplikasi seperti ini? Artinya ini adalah apa ya? Ide mencari artikel itu dimulai dari mencari solusi untuk sebuah masalah gitu sih menurut saya ya. Coba teman-teman cari deh. Banyak tikus, banyak apa? Coba cari di rumah ada masalah apa misalnya. Ini apa namanya? Tukang. Itu tukang ngeri juga loh. Bocor, nggak tahu tukangnya di mana. Teman-teman, yuk nih saya bikin gini ya teman-teman ya. Buat sebuah artikel nih teman-teman. Tuh, ada namanya beres.id. Ini udah contoh nih teman-teman. Beres.id nih mereka sudah bisa melakukan ini. Nah, kalau misalnya teman-teman punya tukang, misalnya punya tukang gitu ya, ajak kerjasama gitu. Di daerah kita aja misalnya gitu ya. Terus kita bisa broadcast ke teman-teman, kalau misalnya butuh tukang, jadi gini nih, kadang-kadang ada bisa tricky juga ya. Kalau misalnya ada rumah rusak atau apa rusak, nanti ini gue ada tukang nih, kontak dia aja gitu. Padahal tukang itu udah kita ajak kerjasama. Jadi kita ada affiliate-nya di situ teman-teman ya. Ini jasa tukang bangunan datang ke rumah. Nah ini oke. Nah ini nih jasa tukang bangunan datang ke rumah nih. Ini saya bikin nih teman-teman. Tapi kalau saya bisa aja nih teman-teman kita bisa bener jual. Saya udah nggak ini ya. Saya tuh langsung ngasih ke orang. Jadi kok internetnya mana tuh? Apa website ya? Ini ada jasa for Mike Levi's datang ke rumah. Nah ini kayak gini aja nih teman-teman. Salah satu
Aduh, keputus nih. Keputus. Halo guys. Guys, keputus guys. Boleh raise hand lagi nggak teman-teman? Yang masih ada di sini. Raise hand. Klik raise hand. Thank you semuanya. Thank you udah datang ya. Tadi keputus, sorry ya. Oke. Sip. Makasih. Sip. Thank you. Ini First Media emang kalau malam begini ya, teman-teman. Ada nggak yang berasa pakai First Media? Makanya kalau malam saya main Mobile Legends suka nge-lag. Aduh. Mana nggak mitik lagi ya. Ada Mas Henry di sini. Mas Henry, mari kita bermitik Ria. Nah ini nih teman-teman. Oke. Nah ini sekali lagi ya. Tadi saya ngulang ya. Apa sih yang kita bisa jual di rumah? Oke, cari masalah yang kita datang sebagai solusi. Apa? Tukang. Cari tukang yang pernah kita panggil. Ajak kerjasama. Mas kerjasama yuk. Nanti kalau misalnya dapat panggilan, nanti dapat bagian ya gitu ya. Nah ini kayak Pak Sopi ini tukang saya ya. Masukkan ke website, bikin Instagramnya, bikin YouTube-nya dan lain-lain ya teman-teman ya. Apa aja sih, misalnya saya mau kasih contoh, apa aja sih yang bisa ide ya? Jasa tukang, ini yang paling, ini paling dicari sih sebenarnya, jasa tukang bangunan ini ya teman-teman ya. Misalnya pecah nih, kok kompor pecah, apa sih namanya? Ini pecah, dan lain-lain, itu bisa, apa sih namanya itu, keran pecah aja udah repot tuh. Biasanya nanti orang, ada tukang nggak loh gitu, wah itu udah pasti deh, ada nih gue tuh gitu. Padahal itu tukangnya kita ya. Terus yang keempat, jasa listrik nih, listrik dan AC. Nah ini juga bisa ajak kerjasama sebenarnya. Sekarang perhatiin di rumah, masalah apa yang paling sering terjadi, itu berarti ada masalah itu akan terjadi di orang lain juga. Dan orang itu biasanya kalau di grup itu nanya, ada yang kenal tukang nggak? Ada yang kenal tukang taman nggak? Ada yang kenal ini nggak? Itu kita bisa manfaatin teman-teman ya. Bosen nih GoFood-nya. Dan ini makanan tuh penting kenapa? Karena kalau teman coba cek, bagi yang doyan GoFood, itu makanan itu mulu loh. Karena GoFood yang muncul kan sekitaran kita doang ya. Gua itu sampai bosen banget GoFood mulu. Bakso Ahong lagi, terus ayam tenes lagi, pizza Domino lagi. Itu orang bosen loh. Kalau kita datang sebagai tiba-tiba broadcast jar, bosen GoFood yang itu aja. Yuk, order nih rendang gue gitu misalnya. Kayak gitu ya. Nah, ini kita bisa bikin website dan lain-lain. Oke. Ini format Levi's juga ini cukup lucu juga ya. Jadi ini saya selalu cerita dan ini kisah nyata ya teman-teman. Jadi ini namanya Mas Royal, tukang format Levi's ada depan rumah saya. Terus saya foto, cekrek, Mas saya masukin internet ya. Ya udah Mas, boleh Mas minta nomor telepon. Nah, setelah saya masukin internet, nah dia itu banyak orderan gitu di sekitar Bintaro gitu ya. Aneh ya, aneh. Nah, ya itulah karena apa? Orang seperti tadi saya gambarin ini ya. Ini sederhana loh. Ini contoh di Bintaro ya. Ada saya, nggak usah. Saya nih, celananya kepanjangan. Celanaku kepanjangan nih. Aku nyari di YouTube atau di Google. Jasa Vermaak Levi's datang ke rumah. Bintaro gitu ya. Saya mau nyari ini jasa Vermaak Levi's ada nggak di Bintaro. Tiba-tiba ada yang datang. Hai, aku ada. Ceng. Jadi dia sama Google sama YouTube bisa sambungkan ke kita. Inilah kitanya teman-teman. Ini adalah Anda gitu ya. Anda adalah solusi dari sebuah masalah. Sederhana deh, nggak usah cari yang aneh-aneh lah, mau jualan apa yang gede-gede gitu. Cari yang paling sederhana dulu ya untuk pemula ya teman-teman ya. Nanti dari situ akan nyamber ke bisnis yang lebih gede lagi gitu ya teman-teman ya. Oke. Sip. Jadi apa sih yang kita lakukan nih teman-teman ya? Saya mau cepat aja dulu ya. Agak lambat nih temponya. Oke. Sekarang apa yang kita lakukan? Saya selalu gini, namanya 7 jurus game plan SB1M ya. 7 jurus game plan SB1M. Di SB1M itu namanya 7 jurus game plan. Yang ini, misalnya kita punya sebuah produk.
ya. Ini kita hajar nih dengan 7 jurus game plan. Apa? IG, YouTube, FB Ads, macam-macam ya. FB status sekarang udah. Jadi sekarang tinggal 6 jurus ya. FB status sudah tidak bisa lagi ya. Maaf ya teman-teman ya. Itu yang update terbaru. IG, YouTube, FB Ads, web, SEO, LBO ya. Nah ini teman-teman produk ini kita hajar gitu ya. YouTube-nya seperti apa, IG-nya seperti apa. Pokoknya di awal muncul itu harus bombardir gila-gilaan. Momentum ya. Anda harus bombardir, jeder. Nah inilah yang saya menyebabkan dalam 4 bulan dari 4 bulan ya, dari 10 cabang menjadi 250 cabang Tahugo. Karena benar-benar kita bombardir. Meskipun dibantu ini itu ada bonus ya. Meskipun dibantu ada mitra kita yang viral gitu, itu adalah bonus ya. Jadi sebelum viral itu sebenarnya kita sudah 20 cabang ya. Nah, seru banget nih teman-teman. Kalau teman-teman yang buka, oh iya ya, ini sekarang saya ceritanya. Bagi teman apa yang mau apa gue lupa ya. Jadi teman-teman kalau yang punya utang, nggak tahu cara ngelunasinnya gimana, itu bukan namanya kemitraan. Kemitraan ini tidak riba ya. Maksudnya kita mendapat uang, dana segarnya itu dari franchise. Dari para mitra ya teman-teman, dari para mitra. Iya, karena kenapa? Kita jual konsep kan, jual konsep. Kita dapat dana segar tuh dari mitra, jebret gitu ya. Nah, ini benar-benar langsung, makanya kenapa orang-orang yang franchise itu merasa itu cepat banget ya, karena emang ini namanya daya ungkit ya teman-teman, namanya daya ungkit gitu ya. Nah, untuk bisa langsung menjadi 250 cabang, ya itu tadi ya, saya bilang tadi ya, bombardir nih teman-teman. Bombardir produknya. Dengan bombardir itu, nah ini ya contoh ya, ini Instagram saya. Saya kasusnya hari ini tahu gue aja deh. Saya nggak jualan tahu gue ya, karena tahu gue ini Jakarta udah close lah ibaratnya ya. Udah full ya. Nanti kita mau buka Bogor, Bandung, Surabaya, Jogja, nah itu nanti tunggu ya buat teman-teman di luar. Nah, apa sih yang dibombardir ya teman-teman ya? Kalau di SB1 itu kita kejar, namanya kalau IG itu 20.000 follower ya. YouTube itu 1.000 video kan. Terus FB Ads everyday gitu ya. Nah, good news nih teman-teman. Nggak perlu sampai 20.000 follower, kita sudah bisa melesat lah ibaratnya gitu ya. Yang penting banyak doa sedekah, banyak berbuat baik sama orang, ya Allah. Kalau ada musuh, minta maaf gitu ya. Saya kebanyakan karena orang ini ya, orang Jawa tuh hobinya minta maaf, kerjanya minta maaf aja. Wah, ini Mas Tun, ini keren ya. Jadi ini teman-teman. Terus, kalau misalnya teman-teman jago Canva, kayak Mas Henry kan jago bikin-bikin gini, ya bikin sendiri. Tapi kalau nggak jago, ini penting teman-teman. Jangan sampai Instagram kita jelek gitu ya. Instagram kita langsung profesional punya. Ini kan jujur ini saya pakai jasa nih teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya nih jasanya apa, nanti WA saya. Ada affiliate-nya. Enggak. Nggak ada bohong ya. Nah, ini ya. Nah, ini kayak gini nih. Oke, yang paling penting itu adalah apa? Edukasi. Nomor 1 adalah edukasi. Semua Instagram, YouTube, dan lain-lain isinya adalah edukasi, 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 dan branding. Ya. Nih, edukasinya tuh kayak gini. Misalnya contoh, cara, ya gini-gini aja. Ini kan sederhana ya, cara menjaga dari corona. Cuci tangan gitu ya. Ini kayak gini ya teman-teman ya. Terus branding itu untuk kuliner ya, saya sharing untuk kuliner itu pakai namanya food vlogger. Ya, food vlogger, pakai namanya akun publik. Ini ada Mas Ridwan ya. Mas Ridwan bagian dari Tahugo. Ini bagian berburu namanya akun publik. Akun publik itu apa sih? Apa ya di sini Jakarta Food Bank ya? Jadi gini, akun publik itu akun-akun kuliner yang ada di apa ya teman-teman? Nah, ini kayak gini, dia punya follower cukup banyak yang hobi kuliner. Nah, kita bisa masuk ke situ 200-300 ribu ya, ada yang 1 juta ya. Nah, kita bisa masukkan ke akun publik seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini juga berlaku untuk bisnis teman-teman yang lain ya. Misalnya bisnis apa gitu.
properti dan lain-lain, itu pasti ada akun publiknya. Tadi ada yang nanya akun, jadi kita bikin Instagram, terus kita bayar akun publik. Ini kayak gini akun publik. Berapa ya? DM aja ya, nanti teman-teman DM ya. Itu ada KK Food Bank juga ya. KK Food. Nah, ini kayak gini ya. Ini namanya akun publik. Nah, terus bikin juga YouTube-nya. Tahu gue nih ya. Nah, pokoknya branding, and branding gitu ya. Ini kalau ini kita semua mitra, bukan semua mitra, maaf ya, bukan semua mitra ya. Ada beberapa yang kita liputan ya, kita liput ke sana. Nah, ini bikin gini ini juga pakai jasa ya, teman-teman. Terus saya juga ngiklan ya, teman-teman ya. Nih saya iklankan nih, saya kasih lihat. FB Ads, mana ya? FB Ads, FB Ads. Ada yang mau nanya nggak? Saya cek sendiri, ngomong sendiri ya. Nah ini nih. Jadi setiap mutra buka, ini ada testimoni ya. Mau kok, bukan bermaksud pamer. Thank you. Nah ini kalau teman-teman masuk SBK nanti ada klub yang begini ya. Sajadah ya, jual sajadah ya. Keren ya. Kelola iklan ya. 50 piece, mantap ya teman-teman ya. Ada yang mau nanya nggak? Tadi ada yang mau nanya tapi gue nggak jawab ya, sorry. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini penting nih. Setiap kali ada gerobak buka, kalau emang kita franchise tahu, gue kan langsung dapat ya mitra. Nah misalnya kita punya gerobak sendiri lah ibaratnya. Pokoknya begitu buka bombardir gila-gilaan. Ini namanya iklan untuk mitra yang baru buka gitu. Jadi kita iklankan. Jadi ini saya pakai namanya FB Reach ya teman-teman yang kita lihat ya. Bojong Menteng. Bojong Menteng di mana ya? Kita lihat preview iklannya kayak apa sih? Oke, kita lihat ini ya. Kita lihat di sini aja nih teman-teman ya. Jadi iklan ini tujuannya adalah yang ada di sekitar. Nah, kalau teman-teman nanti work from home, kita misalnya masak sendiri, itu kita bisa ngiklan kayak gini juga. Sekitaran kita nih, saya kasih contoh ya, cara ngiklannya itu, edit aja ya. Pilihnya yang rich ya. FB Rich itu ibarat kita kayak bagi-bagi brosur di sekitaran gerobak kita, sekitaran rumah kita. Oke. Ini, dan kejarnya newsfeed aja ya, newsfeed. Pokoknya nggak usah laptop. Jadi iklannya hanya muncul ke newsfeed Facebook sama Instagram aja. Ingat ya, waktu kita memulai sesuatu itu harus bombardir. Bombardir. Ingat ya? Karena teman-teman udah punya ide, konsep, dan lain-lain. Mikirnya udah 3 bulan, udah setahun. Oke, gue mau launching. Begitu mau launching, pelan-pelan. Aduh, hilang itu nanti beneran. Begitu launching, itu bener-bener kita harus ada bombardir tim lah. Bombardir iklan, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Pokoknya semuanya jeder gitu pokoknya gitu ya. Nah, ini kayak gini ya iklannya tuh. Kabar gembira, tahu gue viral ada di Bojong Menteng, Bekasi. Nah, wah, Menteng, Bekasi ada Menteng juga ya. Ini yang bikin udah bukan saya soalnya ada tim ya. Dulu nih saya sendiri yang bikin ya. Oke, terus nanti di sini kan Bojong Menteng tuh ada alamatnya kan. Nah, itu dia di sini tuh. Saya Facebook, tolong ya, aku mau iklan kepada orang-orang yang tinggalnya di Bojong Menteng. Nah, jadi kita ketik di sini Bojong Menteng. Nah, tuh sekitaran situ ada komplek-komplek tuh di situ ya. Kita masukin semua di situ, teman-teman. Nah, saat buka jeder, semua orang yang sekitar situ langsung ngeliat kan, ada tahu baru nih, ada tahu baru. Akhirnya dia order gitu, teman-teman.
Oke, sampai sini jawab-jawab tanya dulu Mana ya? Gimana? Udah dapat sesuatu belum teman-teman? Ada yang mau nanya nggak? Oke. Dari mana ya? Dari atas kan? Oke, mana? Oh, ini aja ya. Halo. Lagi nggak bagus first media. Main franchise fee dong. Kalau tahu gue tuh nggak ada franchise fee ya. Tapi harganya lebih mahal sedikit aja dari modal. Itu namanya franchise fee bukan ya? Ya, Bombardier itu kayak dengan iklan tergantung nih Mbak Ika bisnisnya apa nih. Jadi tergantung ya. Kalau saya gerobak itu kan Bombardier iklannya tuh iklan sekitaran gerobak situ kan. Tapi kalau misalnya kita bentuknya kayak Mas Dandi lah itu jualan apa dia? Racun tikus ya berarti iklannya ditujukan kepada orang-orang yang bermasalah dengan tikus gitu ya. Kalau nggak bisa masak tapi pengen bisnis kuliner, pakai pembantu, Mbak Wida. Serius deh. Ini mbak gue jago banget masaknya, ini lagi kepikir mau gue jual nih. Atau orang tua pasti jago deh. Kalau nggak bisa masak beneran, rekrut mbak yang bisa masak terus kita jual, bagi hasil sama dia, terseneng deh. Posting semua channel, ya emang harus ada tim ya mbak, kalau nggak akan kualin dalam kurun 4 bulan. Jadi gini teman-teman ya. Kita tidak pernah tahu kapan meledaknya. Yang penting kita bombardir banyak berasal sama Tuhan. Nah nanti jadi ketika meledak itu kadang-kadang ya udah postingan itu ya kita perbaiki dulu aja manajemen yang di dalamnya. Ada persiapan-persiapan gitu ya. Ya kalau kayak Dewa itu kayaknya butuh persiapan ya. Kalau saya tuh orangnya spontan sih ya. Pokoknya hari ini launching ya, apa yang ada di kepala pokoknya sebanyak-banyaknya aja gitu ya. Bombardir sampai apa? Sampai nggak bisa balas chat mas. Kalau gue begitu ya. Mas Adrian ya. Mas siapa ya? Mas Budi ya. Jadi saya bombardir gila-gilaan tuh sampai orang manajemen dalam itu back office-nya, Mas, sorry Mas, stop dulu nih Mas, masih ada 500 chat belum kejawab gitu. Itu udah saya berhenti dulu deh gitu ya, takutnya malah bermasalah nanti. Jadi perbaiki manajemen dulu ya. Kalau usaha bengkel mobil iklan seperti apa? Wah ini cocok nih. Pakai namanya dokter mobil ya, Mas Ricky Sen tuh. Kemarin dia buka ini juga ya. Padahal sih belum kenal ya. Kemarin mau nyapa, belum sempet ya, nggak enak. Ntar soal kerap lagi ya. Jadi, teman-teman lihat sini ya. Ini saya kasih linknya ya. Oh, nggak apa-apa deh, spesial di sini saya kasih deh. Telegramnya ya. Tunggu. Mana ya? Mana ya? Wait. Telegram. Mas, aku mau iklan gimana caranya? Copywriting seperti apa? Tidak usah mikir tuh Bapak Ibu. Nyontek saja. Aku juga nyontek ya teman-teman ya. Oke, ini nggak apa-apa deh. Kita kasih ya. Gimana caranya ya nge-share ini ya? Harus dari handphone ya. Tunggu ya. Tunggu. Sambil ada yang nanya lagi nggak? Ini maksudnya apa sih? Telegram ini adalah semua iklan yang saya kumpulkan. Invite mana ya? Link. Kirim ke Mas Adit. Nah, Mas Adit nih tempat sampah saya nih. Mas Adit lagi ngapain nih? Lagi nge-vape lagi ya. Adit. Berhentilah nge-vape kau. Oke. Copy link, saya masukkan sini ya. Tuh, boleh join ya. Wah, ada Adit. Gimana Adit? Positif, negatif?
Aduh, jangan mati dulu, Dit. Astagfirullahaladzim. Main binari? Enggak, Mas. Forex dulu pernah main. Kalau jasa rapin IG ini 4,5 juta saya, Mbak Ika. Ini nih linknya nih, tuh. Yuk, klik yuk. Yuk, belajar bareng-bareng yuk. Yang di-share ya, teman-teman ya. Ini spesial yang datang webinar hari ini nih. Tuh, bagus banget ini. Ini semua iklan yang saya dapat nih, Bapak Ibu ya. Jadi, ini sebagai patokan ya. Ngapain sih ada stiker-stiker gini? Nah, ini contoh. Ini banyak banget bagus. Misalnya teman-teman mau bangun reseller, ini udah ada iklan-iklannya ya. Tuh, udah kita contek aja ya. Ini jualan apa? Mete. Jambu mete. Jadi misalnya teman-teman bisa masak kacang gitu ya. Nah, terus aku mau bangun reseller nih biar tetangga-tetangga aku mau jualan, gimana caranya? Cara iklannya gimana biar mau jadi reseller? Ya udah ini contekin aja nih. Anda di sekitar Bekasi jadi reseller yuk, langsung ke produsennya, bla bla bla. Produsennya adalah saya sendiri, gitu misalnya ya. Nah ini bisa copywriting-nya bisa dicontek. Kenapa kita perlu mencontek? Tapi jangan plug ya, please ya, modifikasi ya. Bahasanya agak-agak ganti sedikit ya. Tapi paling nggak benang merahnya seperti ini gitu ya. reseller.kacangmete.com.live. Nah ini kan ibu-ibu lagi ngomong gitu. Ya kita ikutin jadi ibu-ibunya gitu ya, jadi ikutin ngomong ya. Halo, beli kacang mete jadi reseller aku yuk gitu ya. Nah ini teman-teman ini ada websitenya juga ya. Tuh diklik. Pertama teman-teman bisa belajar iklannya. Kedua teman-teman bisa belajar membuat websitenya. Nah ini tuh kacang mete. Rata-rata mereka saya perhatiin mereka ini pakai Berdu atau landing press ya teman-teman ya. Tuh benar-benar pelajari polanya ya seperti apa. Buntutnya pasti semua kalau nggak WA, oh ini pakai order online ya teman-teman. Oke, saya mau cerita tentang Berdu nih teman-teman. Ini untuk membuat landing page seperti ini. Berdu.id. Berdu. Nah, ini linknya untuk Berdu ya. Saya kasih di chat juga ya. Mana ya chatnya? www.sb1m.id/berdu. Tuh. Atau sb1m.klik/berdu. Ini by the way teman-teman kalau misalnya saya share-share gini, copy paste dulu aja ke note ya. Atau ya ke note dulu. Karena kan nanti kan hilang nih. Teman-teman nggak bisa lihat lagi ya. Oke. Ini cara membuat landing page pakai Berdu ini keren banget, keren, keren, gila ya nih. Ini dipakai Agan Khalid ya Bapak Ibu sama Army Al-Ghifari kalau nggak salah ya. Jadi ini adalah hasil kepalanya para masta-masta Indonesia nih. Semua ditumpuk di sini. Saya nggak akan cerita detail tutorialnya, tapi ini keren banget sih. Menurut aku sih keren banget ya. Ada aku, ada gue kadang-kadang. Yang pertama apa? Berdu ini kalau dibuka kenceng banget, jeder gitu kan. Wow, jeder langsung keluar. Entah gue, walaupun gambarnya juga banyak ya. Dan dia formatnya sangat-sangat sederhana banget ya. Oke, kayak gini ya. Terus misalnya kayak gini nih. Ini dia. Dia tuh juga ada pixel Facebook-nya dan lain-lain ya. Bisa naruh pixel Facebook. Kita ngeliat tuh apps-nya juga banyak ya. Ada Facebook Rotator. Jadi misalnya kayak gini nih. .id/cs. Jangan ya. Nanti pada konteks itu lagi. Ya pokoknya teman-teman nanti dibikinkan gitu ya website-websitenya. Ini saya mau kasih cerita yang custom ya, yang custom aja nih teman-teman. Ini tampilannya. Ini para mitra nih, misalnya ada yang mitra tahu gue kan ada beberapa teman SB1M. Aduh, terima kasih ya sudah kepercayaannya. Kemudian yang kedua, kalau masih banyak masalah, mohon maaf, thank you banget nih. Udah trust sama kita, dan thank you banget masukannya. Jadi sekarang udah perbaikannya udah luar biasa banyak sekali ya. Ini, seperti ini. Ini dia modelnya kayak gini nih teman-teman nih. Tambah seksi. Wih gila, kita didoain tambah seksi gitu. Terus,
Nah, ini bisa misalnya slide gambar, bisa masukin slide gambar, slide galeri, ada tombol di sini, ada tombol FAQ-nya. Contoh ya. Oh, gini aja deh, bikin yang baru aja deh. Buat contoh aja ya. Ini di halaman tampilan ya, teman-teman ya. Halaman tambahan. Contoh nih, misal teman-teman mau bikin custom. Ini custom yang paling penting nih, yang banyak banget orang mau pakai ya. Saya akan langsung aja ya contoh nih. Misalnya kita mengumpulkan data reseller atau data, silakan masukkan data di bawah ini gitu ya. Contoh nih contohnya. Contohnya tes gitu ya. Tambah seksi, didoain tambah seksi gitu. Ini di sini ada namanya, dia ada ini gila, ini Berdu itu toko online juga, landing page juga. Jadi ini saya tidak pernah berhenti memuji Berdu ini ya. Selain klik panel ya, saya pakai ini. Terus ada, ini saya contoh ya, untuk misalnya teman-teman mau ngambil data-data itu ya. Kalau saya yang terbaru ini lagi pakai ini nih, karena bisa custom. Mana ya, formulir pengumpulan data. Ini keren nih. Nah, ini keren sekali ya. Misalnya kalau saya contoh nih, kalau saya DP nih, contoh DP ya. Ada orang yang mau DP ke saya gitu ya. Ini kita bisa masukkan, kayak yang ini di teks ini misalnya nama mitra. Terus ini dihapus. Pesan. Terus ini kita bisa masukkan apa? Masukkan titik Google Maps Anda gitu ya. Jadi ini kalau misalnya di Tahugo kan ada daftar apa namanya, daftar GoFood, GrabFood, kita yang daftarin. Nah, ini dia keren banget nih, ada namanya di sini peta. OMG. OMG, this is keren sekali ya. Jadi dia bisa masukkan petanya di sini, Google Map-nya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang DP, bisa masukin sini. Terus yang berikutnya apa? Yang keren. Ini adalah bukti transfer. Jadi kita bisa minta dia memasukkan namanya bukti transfer, di upload seperti ini. Oke. Terus apalagi banyak banget ya teman-teman. Jadi nanti jadinya jadi Excel gitu ya teman-teman. Nama, pesan, terus di Google Map, nomor telepon dan lain-lain, terus ada apa, bukti transfer bisa kelihatan. Jadi apa yang kita mau custom, nanti, bentar ya. Kenapa ini? Sebentar, saya dipanggil. Ini namanya work from home. Kadang dipanggil istri, kadang dipanggil anak. Lanjut ya. Ini kayak gini ya. Keren banget. Terus selesai. Nah, ini keren lagi. Ini tombolnya ini bisa di tombol di sini. Bisa di terkumpulnya itu mau ditaruh kemana? Redirect setelah terkumpul. Saya misalnya masuk ke WhatsApp. Ke nomor mana? +62 misalnya. Terus nanti ada tulisannya, halo admin, saya baru saja input data. Jadi ini nanti, gila keren banget ya, maksudnya udah orang input, masuk ke Excel, terus kita di notif. Halo, aku baru saja nginput data DP. Keren sekali. Oke, belinya di mana? Nanti tutorial lengkapnya tuh ada di situ, di chat ya, teman-teman ya. Di chat situ ya. sbsatm.id sbsatm.klik/berdu gitu ya. Hah? Yang mana yang nggak nimbul ya? Ini masih. Kalau nggak ini aja nih, sbsatm.klik/berdu nih. Timbul lah. Oke, timbul ya. Upload desain ada dong. Pakai tadi aja upload gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut di sini. Bombardir. Bombardir. Ini ada namanya teknik LBO, saya nggak akan cerita di sini.
terlalu sering ya diceritakan teknik LBO. Tapi saya mau cerita Bombardier itu, waktu saya di Tahugo itu Bombardiernya pakai namanya LBO-nya franchise ya. Jadi kita bikin website, artikelnya isinya tuh franchise. Franchise sebenarnya kita belum franchise ya, kemitraan ya. Kemitraan Tahugo di Bali, di Aceh. Jadi sama seperti kayak gini ya. Ini yang membuat orang itu banjir pertanyaan untuk aku mau ambil kemitraan di sini. Contohnya. Gimana aja ya? Mana ya? Mas Agus sudah bikin di mana aja, Mas? Di mana ya? Bandung coba ada nggak ya? Nah, ini kemudian Tahugo di Bandung nih kayak gini ya. Kita bikin coming soon gitu. Padahal belum buka. Jadi saya bikin tuh kayak gini banyak sekali ya. Di Bandung, di Jogja, Surabaya. Jogja belum bikin nih Mas Agus nih. Bogor gitu contoh ya. Nah, nih franchise Tahugo di Bogor. Nah, kita bikin Bombardier itu juga dengan membuat ini. Tuh. Apa namanya? Franchise kemitraan. Kan kalau Mas Wendy itu kan jual kolam terpal di Bali gitu kan, di Aceh dan lain-lain gitu ya. Nah, ini membuat Mas Wendy sekarang sudah membeli mobil Alphard juga. Congrats Mas, keren banget. Hebat. Nah, ini ya, ini Mas Wendy ini banyak inspirasi kita semua juga. Nah, ini seperti ini ya. Jadi, intinya adalah kita membuat website, membombardir jualan kita ke seluruh daerah gitu. Oke, ini saya sudah bikin catatan-catatannya, teman-teman ya. Review untuk LBO. Untuk LBO di sini ya. Nah, ini nih. Kelihatan nggak ya? Nah, ini ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya datang ke efek sih lebih detail ya, teman-teman dibahasnya. Cuma ini sekilas saja, kalau teman-teman mau capture silahkan aja. Yang penting untuk ranking 1 Google itu konten harus ramai banget tuh bagus. Konten harus berkualitas, judul harus pokoknya harus konten tuh nomor 1 harus berkualitas ya. Kata kunci harus benar, artikel 3 kata, harus ada video YouTube di dalamnya. Pastikan sudah HTTPS SSL, itu nanti semua diajarkan di SB1M. Loadingnya juga harus cepat. Pakai light speed, kita nanti ada pakai WP Rocket, itu nanti kalau teman-teman masuk klub SB1M kita ajarkan juga. Posting di FB, link URL, artikel, ini ada on page, ada off page. Jadi ini untuk website itu seperti ini. Masukkan Google site webmaster ya. Webmaster juga harus dimasukkan. Ini Om Wendy. Ini saya banyak belajar juga dari Om Wendy. Nah, untuk LBO ranking 1, nah ini teman-teman. Jadi gini, nggak sekedar cuma jual kolam terpal di Bali. Terus kamu mau beli kolam terpal, beli yuk. Nggak kayak gitu ya. Itu susunan SEO-nya juga harus benar gitu teman-teman. Jadi Bombardier tuh nggak melulu Bombardier itu. Terus asal-asalan, enggak ya. Tapi yang membuat kita berhasil, teman-teman yang sudah berhasil adalah ketika Bombardier itu formatnya benar gitu ya, bukan asal-asalan gitu. Bagaimana cara postingnya, bagaimana mencari hashtag yang benar, bagaimana menulis artikel, gambarnya harus seperti apa, dan lain-lain itu harus benar-benar tepat. Jadi jangan sampai Bombardier asal-asalan, karena nggak ada gunanya, buang-buang waktu gitu teman-teman. Harus ada video YouTube di dalamnya, harus ada model. Nah, teman-teman harus ada model, harus ada kita sebagai penjual. Kalau nggak kita ya cari model lah, ibaratnya harus ada model. Ada map-nya juga teman-teman, better ada map. Oke, ini yang teman-teman untuk website-nya. Oke, untuk yang Instagram seperti apa? Untuk Instagram, ini untuk Instagram ya. Nah, ini untuk Instagram. Jadi kita ngejar 20.000 postingan, ngejar 20.000 follower, tapi jangan sedih, jangan apa ya, banyak banget gitu. Ada good news ya teman-teman. Jadi sebelum 20.000 postingan, sebelum 20.000 follower, sometimes kita sudah meledak gitu. Nah kita, karena one day ada aja yang memviralkan lah gitu ya. Kalau misalnya emang produk kita bagus dan kontennya memang oke gitu ya.
Bio harus benar, deskripsi postingan juga harus benar, storytelling, call to action, hashtag target, buat Instastory, di highlight, pindahkan database ke IG, ke WA, ini penting banget nih teman-teman ya, jangan sampai biasanya kita larikan itu IG itu ke WA ya. Jadi misalnya Mas aku mau tanya, kita lanjut di WA ya. Nah kalau Shopee, marketplace yang lain tuh begitu chat lanjut ke WA tuh bisa di-ban ya kita ya. Kalau Instagram ini masih aman ya kayaknya. Kenapa sih kita pindahin ke WA? Karena database kita kumpulkan jadi satu aja. Karena Instagram itu relatif sangat bahaya kalau misalnya kita bermasalah, Instagramnya itu di-ban gitu ya Bapak. Di-ban. Danger sekali. Nah ini saya belajar dari Mas Wendy, yang terbaru itu, Instagram itu dia bikin 3 postingan. Postingan konten berkualitas, isinya hanya edukasi, postingan produk yang isinya jualan aja, postingan 3, testimoni. Ya udah ini ya teman-teman. Instastory harus di-highlight dan lain-lain. Oke, ini untuk Instagram. Tadi untuk, nah ini untuk YouTube-nya seperti apa? Untuk YouTube-nya. YouTube-nya, oke kita masuk ke sini. Review YouTube. YouTube itu lebih sederhana ya teman-teman ya. Lebih benar-benar lebih sederhana banget. Saya ada ini nih. Coba ya, saya kasih tahu ini Mbak. Bagus nih Mbak Mona yang terbaru ya. Dia udah. Hah? Emang diminta password ya? Enggak. Cara menanam merawat bibit alpukat. Nih ya, kita tonton ya Mbak Mona nih. Baru di WA saya ya. Ini inspirasi banget nih, inspirasi SB1M ya Mbak Mona ini ya. Kenapa? Karena ibu rumah tangga yang berani action ya. Cara menanam bibit alpukat. Banyak amat ya. Lengkeng dan mangga. Nah ini Mona Lisa ya. Ini keren banget. Ini teman-teman bisa belajar nih dari Mbak Mona. Karena SB1M juga saling belajar. Kata Mbak Mona, apa rahasianya? Rahasianya ya ngangguk-ngangguk aja gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya teman-teman agribisnis atau apa, nah tuh jadi kayak interview yang punya kebun ya teman-teman. Nah begitu jualan, tapi jualannya nomor kita. Nah kayak gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa belajar. Ini Mbak Mona sukses banget jualan bibit kopior. Sekarang lagi mulai jualan bibit alpukat dan bibit duren gitu ya. Jadi enaknya kenapa? Kalau teman-teman mulai di langkah pertama, langkah berikutnya adalah orang itu datang sama kita. Kita bisa jualan turunannya teman-teman. Itu keren nih. Oke. Seperti ini. Nah ini untuk YouTube-nya. YouTube-nya ini dia. YouTube. Waduh. YouTube. Rahasia YouTube-nya ini dia. Ini The Secret of YouTube. Upload video asli, kata kunci harus benar, sebut kata kunci dalam video harus ada modal. Nah, ini dia, keywordtool.io. Ini yang penting nih, teman-teman. Bagaimana cara mencari ini ya? Bagaimana cara mencari Jadi kan gini, tadi kan seperti yang digambar tadi ya. Orang punya masalah, dia cari di Google and YouTube, and then kita adalah orang yang jualan ya, orang yang menyelesaikan masalah ini. Nah, ketika orang punya masalah seperti ini, dia akan nyari. Nah, kita bisa mencari masalahnya itu apa dari keywordtool.io. Contoh ya, kayak Mbak Mona itu dia lihat ada bibit alpukat nih gitu ya. Lalu teman-teman bisa cari di namanya keywordtool.io ya. Keywordtool.io. Ini nih.
Ketik aja. Biasanya kalau itu kita jual bibit alpukat. Nah gini ya, jadi waktu kita mau bikin video jangan asal-asalan, tapi kita cek dulu di keyword.io. Nah itu kalau saya ya, saya dan teman-teman sebenarnya pakai ini atau Abersuggest gitu ya. Nah jual bibit alpukat aligator, mentega, Mickey, Pangeran, Medan, Peluang. Wah ini kan banyak banget ya. Inilah yang kita bikin 1000 videonya itu teman-teman ya. Nah yang paling penting di YouTube itu adalah edukasi, edukasi, edukasi. Jadi jangan cuma jualan, tapi ada edukasinya teman-teman ya. Contoh kayak Mbak Fitri ini, apa ya? Ini bagus juga nih. Ini saya kasih contoh yang bagus-bagus ya. Mbak Fitri ini dia edukasi mana Mbak video lu yang itu sanitizer. Mana ya videonya? Oh bukan ini ya, zona detox ya. Ini pribadi ya. Oh ini ya, subscriber lebih banyak tuh ya. Jadi kalau misalnya, nah ini bagus nih. Ini teknik cara jualan sinerginya Mbak Fitri ini keren banget ya. Jadi dia menggabungkan edukasi dan jualan gitu ya teman-teman. Jadi misalnya contoh, ini nggak ada suaranya ya. Oke, ini udah nggak muat ya. Nah ini dia ngajarin cara bikin sanitizer, tapi endingnya bisa jualan ini loh pakai elemen sinergi loh gitu ya. Nah ini juga teknik ya. Atau nanti jualannya di belakangnya juga bagus. Nah kemudian juga ini ada papa saya namanya, oh tunggu ya, tunggu teman-teman. Ini saya harus hapus dulu nih. Delete, wait ya, move to trash. Tunggu dulu ya teman-teman ini, soalnya mau kita rekam nih. Empty, ya kita rekam lagi ya. Oke, record lagi. Sip. Oke, lanjut. Nah, ini contoh Mbak Fitri ya, dia menggabungkan edukasi dan jualan. Namanya Zona Smart Detox. Di ini ya, di apa namanya? Di subscribe ya. Terus ada lagi Mas Adit juga kayak gitu sama ya. Terus ada lagi namanya Andika Mahendra. Ini keren banget nih. Ini teman dunia maya belum pernah ketemu. Subscriber udah 100.000. Waktu subscribernya 100 saya tahu banget ini ya. Gila sekarang udah 100.000. Keren banget. Tapi ini keren sih. Dia nih mau orang internet marketing ya teman-teman. Kalau lihat video-videonya coba perhatiin ya. Videonya kata kunci semua. Karena orang immerse ya. Cara banyak makan tapi tetap beruntung. Cara sumber dia gila. Kayaknya dia udah ngelis nih. Udah ngelis apa yang harus dia buat. Dan dia dibuatnya dengan sangat cantik banget ya. Ini subscribe ya. Saranku subscribe ya. Karena aku juga udah subscribe nih. Karena ini buat belajar bagaimana mencari kata kunci. Ini kata kunci semua nih. Cara makan untuk mencegah perut buncit. Tapi dia konten itu keren. Jadi kadang-kadang ada orang yang main apa ya kata kunci doang, udah gitu slide. Kalau ini benar-benar konten, ini bisa jadi contoh bagus banget. Apa yang contohnya teman-teman? Medok banget ya. Dia menulis di papan tulis di belakang. Cakep banget, cakep, keren, keren nih teman-teman ya. Ini teman-teman subscribe juga di Mahendra, terus juga subscribe nih apa saya punya pelatihan hidroponik. Jadi teman-teman, untuk misalnya, Mas aku nggak punya produk, jadi YouTuber aja gitu. Kayak misalnya kita punya keahlian apa gitu. Ya kita menjelaskan kayak Andika Mahendra atau kayak bapak saya. Nanti uang itu dari AdSense ya. Tapi katanya AdSense tuh uangnya kalau di awal tuh nggak gede ya. Tapi kita bisa nanti jualan diselipin di dalamnya gitu. Misalnya kayak bapak saya jualan hidroponik, ini jualan alat hidroponik, jual pelatihan hidroponik. Kalau Andika Mahendra, dia jualan diet mentoring.com media gitu ya. Ini 12.000 ya, gila ya. Saya itu subscriber saya 11.000 ya. 5 tahun ya. Bapak saya 12.000 dalam waktu 5 bulan. Karena emang bener kalau teman-teman subscribe YouTube saya, itu isinya cuma anak-anak saya aja. Nggak tahu juga kenapa pada subscribe ya.
Jadi nggak ada edukasi gitu. Nanti lagi mau diperbaiki lah YouTube saya nih. Sayang juga sih. Tapi kalau misalnya contoh ya, yang cepat banget subscribe-nya kenceng, kalau misalnya teman-teman begini itu mau subscribe kenceng, adalah edukasi yang berdasarkan kata kunci tadi. Jadi kalau mau subscribe-nya kencang, gimana Mas? Supaya menaikkan subscriber aku dengan kencang. Edukasi. Posting tiap hari. Jangan peduli, terus sesuai kata kunci. Ini ya, ini contoh papa saya aja nih. Kan papa saya dulu yang ceritanya, yang coaching saya, Ci. Saya, Pak, Berto, aku juga mau sukses dong di internet gimana? Yaudah kita bikin YouTube aja deh. Bikin yang papa suka. Ya udah lihat ini ya. Sekarang 12.000 subscriber. Dan itu lihat ya. Ini juga saya benar-benar sesuaikan kata kunci. Misalnya bapak saya lagi, hari ini saya mau bicara tentang mengatasi lumut pada hidroponik. Ini saya keyword Lotio. Lumut gitu. Terus ada tentang mengatasi lumut hidroponik. Ah, udah masukin gitu ya. Seperti ini videonya baru berapa ya? Kelihatan nggak di sini ya? Videonya belum terlalu banyak ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang jawab pertanyaan dulu deh. Coba ada apa ya pertanyaannya? Tanya teman-teman siapa yang mau nanya nih? Oh, Q&A-nya banyak di sini ya. Oke. Akun publik yang menyebarkan banyak ke IG atau pribadinya. Akun publik biasanya bukan pribadi, Mas. Itu kalau pribadi itu namanya selebgram, Mas Friendly. Ya, bukan, itu namanya selebgram. Kalau akun publik tuh ada seseorang punya akun yang isinya kuliner. Nah, itu kita DM aja dia, Mas, aku mau iklan di sini, berapa bayarnya? Oh, YouTube itu paling pendek 1 menit. Tapi paling bagus tuh 7 menit sampai 15 menit. Coba cek Mona Lisa Rifai, Ndika Mahendra, sama pelatihan hidroponik Ben Seger ya. Itu rata-rata, bapak saya selalu di atas 9 menit videonya. Kesulitan dalam menerima penjelasan. Aduh Mas Gunardi, tapi ini benar ya. Bisnis online itu bukan sulap juga. Saya juga butuh 2 tahun untuk belajar. Jadi emang kita harus belajar lagi. Jadi sulit menerima penjelasan, saya maklum. Karena saya pun juga begitu. Teman-teman Mbak Mona Lisa tuh butuh 1,5 tahun untuk bisa berhasil. Jadi ini bukan sulap Bapak Ibu. Jadi benar-benar abis ngeliat kayak gini bukan berarti langsung ngerti, tapi kita bisa belajar lagi ya nanti ya. Bagaimana nama usaha dan web untuk jangka panjang? Ini saranku membentuk namanya brand sendiri ya, Mas Adrian ya. Membentuk brand sendiri. Jadi jangan cara melasingkan.com. Jangan kayak gitu ya. Jadi kita membentuk brand. SB1M, Synergy.com gitu ya. Synergy Worldwide. Terus Tahugo.com. Jadi teman-teman menciptakan sebuah brand untuk diri sendiri. Kalau untuk properti nanti, nah ini bagus nih, Mas Dwi Agung. Untuk properti nanti khusus ya, sama Mas Budi. Mas Budi. Jadi Mas Budi itu bisa mengajarkan cara properti ya. Kalau properti nanti Mas Dwi Agung coba kalau cara iklannya, coba tadi cek di Telegram tadi ya. Cek di Telegram tadi ya. Cara iklan properti itu ada di situ juga. Tahugo ada di Tangerang, udah. Karyawan cari sendiri ya, tapi kita ada agensi yang bisa bantu cariin. Kalau advisor lebih banyak yang bagus gimana iklannya? Wah, ini bagus nih. Mas Abdul Razak, untuk yang fashion itemnya banyak, cari satu yang kerennya, teman-teman. Jadi, kita emang banyak produk, tapi satu yang diangkat. Jadi kayak gitu ya, diangkat itu, ya udah nanti yang lainnya mengikuti ya. Jadi, dibikin copywriting-nya oke, pokoknya di brand satu produk itu aja. Jangan semuanya kita jual ya. Cara membaca iklan Facebook, waduh waktunya nggak cukup ya. Itu barangnya beda-beda yang dijual, Mas. Cara research-nya gimana? Nah, gini nih. Jadi yang pertama sesuaikan passion kita. Kalau saya ya, makanya saya jual barang saya tuh nggak terlalu niat gitu, tapi ada yang beli gitu. Makanya nggak terlalu serius. Nah, makanya saya lebih fokus cari yang saya suka aja gitu ya, teman-teman. Nah, masalahnya yang kita suka belum tentu laku gitu kan. Makanya kita selalu bilang, yuk kalau ada apa kita rekam, masukin YouTube, masukin Instagram, siapa tahu ada yang mau beli. Nah itu kalau misalnya yang uangnya, jadi gini, bisa jadi
kita nggak suka tapi uangnya banyak, akhirnya kita terusin. Itu ada tuh saya produk yang kayak gitu. Soalnya gue nggak suka tapi uangnya banyak nih, ya udah lanjut aja gitu ya. Linknya apa? Link di mana, Mas? Oh, Telegramnya ada di chat ya. Kalau Berdu itu saya sukanya ini untuk teknis ya, kayak landing page. Kalau WordPress itu lebih jangka panjang untuk LBO. Kata kunci itu contohnya apa aja, Mas? Belum mudeng. Nggak apa-apa, Mas. Kata kunci itu ya tadi, misalnya Mas mau jualan apa? Alpukat. Ketik di sini, ini namanya kata kunci. Aku mau jual alpukat, Mas jangan jual alpukat, jangan kayak gitu. Tapi ketik di keyword.io, misalnya kita ini jual bibit alpukat gitu, nanti dia akan keluarkan. Nah, ini yang kita jual, Mas. Karena ini yang dicari orang, jual bibit alpukat mentega gitu. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, wait. Ini bagi yang free member ya, nanti teman-teman bisa join namanya starter ya. Nah, ini ya, join sbsellstarter.com. Jadi ini kan saat corona ini, teman-teman mau belajar lebih detail, itu banyak iklan Facebook, saya lebih detail di situ. Ini harganya 250.000 ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa dapat, nah ini nih, materi-materinya ya. Mencari produk yang laku dijual di internet, ada affiliate marketing, ada LBO, bagaimana tekan 1.000 pengunjung, ada dropship. Ini ada seperti ini ya, nanti teman-teman bisa, nah ini saya kasih di chat ya, linknya ya. Kalau mau gabung, di dalamnya banyak pengalaman. Ada nih video marketing buat toko online, ada bonus tambahan, ada dropship internasional. Zaman dulu saya pernah main nih, kalau mau belajar juga ya. Terus ada penjelasan detail tentang Facebook custom audience, retargeting, dan lain-lain ada di sini. Oke. Ini harganya dari 1,1 juta, hanya 250.000. Teman-teman bisa klik di situ ya. Nanti dilariin ke sini. Atau bagi teman-teman yang serius ya, yang mau Oke, atau bisa ke sini juga ya, konfirmasi sb1m.net. Nah, ini di copy paste dulu aja ya. Konfirmasi sb1m.net, kita ada starter newcomer 4750 ya, teman-teman ya. Ini ya. Atau nanti ya, ini kalau misalnya, kalau ini klub beneran ya, kalau di newcomer atau premium tuh klub beneran, maksudnya masuk klub, kita bisa belajar di FX, di Sinergi, dan lain-lain gitu ya. Ada kelasnya. Kalau starter ini hanya tutorial-tutorial aja, teman-teman. Gitu ya. Nanti catat dulu aja. Oke, sambil terakhir nih, sambil ini ya, saya mau cerita ini nih, teman-teman. Mas, bagaimana, kan ini banyak yang tanya, Mas, aku nih males nih, gimana biar berhasil ya? Aku juga males nih, jujur aja. Sekarang nih saya udah nggak kuat ngerjain PR ya, teman-teman. Ini saya selalu cerita yang ini nih, teman-teman. Ini ya, bagaimana membuat 90 days plan. Ini saya selalu cerita berulang kali. Karena emang kunci keberhasilan kita tuh ada di situ gitu ya. Ini teman-teman nih, jadi misalnya kalau tanya, Mas, aku udah bisnis online udah 5 tahun gak ada duitnya gitu. Sebenarnya bukan gak ada duitnya, teman-teman belum selesai gitu ya. Jadi bisnis online tuh pasti berhasil kok. Masalahnya kita belum menyelesaikannya aja gitu ya. Karena kita, ini Alex Sarven yang bilang, kita nomor satu tuh kita tidak pernah ada deadline. Karena bisnis online itu tidak ada bosnya. Jadi kita harus jadi bos pada diri kita sendiri ya, teman-teman ya. Makanya yang paling penting adalah ketika teman-teman serius, dari awal nol, nggak punya produk, serius aja. Hari ini gue harus masak nih, gitu ya. Gue mau jual ke WA Story gitu. Atau kalau misalnya teman-teman nggak bisa masak, gue harus cari tukang nih. Gue mau ajak kerja sama tukang ini buat jualan jasa tukang di komplek-komplek gue. Betulin pagar kayak betulin apa gitu ya. Coba cari yang ada masalah di tetangga-tetangga kita atau di teman-teman kita, itu yang kita langsung bombardir YouTube, Instagram, dan lain-lain. Bikin weekly commitment, bikin daily activity, dan lain-lain, teman-teman.
Nah, ini kalau misalnya lihat ini saya ya, ini meja kerja saya selalu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu selalu ditulis, Mas. Maksudnya hari Senin saya harus ngapain, bikin 5 postingan Instagram, 1 video YouTube, terus 5 artikel website. Nah, jadi gitu ya. Jadi zaman dulu nih waktu saya jualan bakso Kemon, ini isinya bakso Kemon semua. Waktu zaman Sinergi saya jual Sinergi semua. Waktu Tahu Go sekarang Tahu Go nih, jadi berubah semua nih. Tahu Go semua. Jadi sebelah kanan itu target saya, sebelah kiri itu apa sih yang harus dilakukan setiap harinya gitu. Jadi prosesnya itu yang harus kita lakukan ya teman-teman ya. Gitu. Nah, terus ngomong-ngomong work from home, make money online while you sleep. Wah, ini teman-teman, ini saya mau cerita nih. Kalau misalnya tanya, Mas Berto paling suka bisnisnya apa? Saya suka sebenarnya yang paling saya suka tuh bisnis sinergi worldwide ya, Bapak Ibu ya. Saya paling suka bisnis sinergi worldwide. Saya nggak akan jelaskan selalu detail karena waktunya nggak terlalu banyak ya. Jadi misalnya kenapa sih saya pilih sinergi worldwide? Kenapa? Karena gini, make money online while you sleep. Bener-bener kita kan mau cari uang saat kita tidur. Ya. Yang pertama itu, sebisa mungkin, ini sudah ada vendornya. Artinya yang ngurus pengiriman, yang ngurus chat, yang ngurus macam-macam itu adalah vendor. Yang kedua, ini bisa bangun reseller. Dan semua yang ngurus adalah vendor. Ini yang disebut dengan make money online while you sleep. Makanya saya senang banget, ini namanya Sinergi Worldwide ya. Sinergi Worldwide. Kenapa saya senang banget di Synergy Worldwide? Gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya produknya dan membangun reseller, kayak misalnya kayak Tahu Go nih, saya punya produknya, saya membangun kemitraan, stresnya tuh ngumpul di sini semua, jebret, gitu ya. Nah, kalau misalnya Synergy Worldwide ini, ya udah, jadi kita hanya membangun reseller, tapi resellernya itu nanti berurusan sama vendornya, kantor pusatnya di Synergy Worldwide di FX, di lantai 7. That's why kenapa SB1 menggandeng Synergy Worldwide, karena tujuannya adalah supaya teman-teman bisa make money online while you sleep. Jadi kalau misalnya punya produk sendiri, ya udah silakan, tapi kita berjaga-jaga. Siapa tahu yang ini bisa diwariskan gitu. Jadi kenapa SB1 gandeng Synergy? Karena kita mau membuat ini make money online while you sleep. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Yang teman-teman lakukan adalah berjualan, kemudian membangun reseller. Ketika reseller jadi, teman-teman tidak perlu jualan lagi karena resellernya nanti yang jualan. Dan resellernya, kontaknya, komplainnya kemana? Ke kantor Synergy Worldwide. Bukan ke Anda, Bapak, bukan ke kita. Kalau Tahu Go sekarang komplainnya masih ke saya semua. Karena saya juga lagi belajar gitu kan. Gitu ya. Ini bedanya kenapa make money online while you sleep. Jadi kalau teman-teman masuk SB1M, teman-teman udah include Synergy Worldwide. Tapi yang ini ya, yang newcomer atau premium ya. Kalau starter hanya tutorial. Oke. 10 menit terakhir saya akan menjawab pertanyaan. Terima kasih sudah mendengarkan saya ya, teman-teman. Kata kuncinya udah oke. Yang jual properti Mas Budi, apa Mas IG-nya? budidigitalmarketing.com. Wah, Mas Budi banyak ya. Gini-gini ya, nanti habis ini saya minta Mas Budi untuk membuat webinar untuk properti ya. Oke ya, nanti ya teman-teman ya. Untuk member lama maksudnya gimana ya? Member lama mah datang aja ke kelas terus ya, kan sekali bayar untuk seumur hidup ya. Mas, datang. Stok, tata, datang ke kantor. Kalau SB1M, ini saya cerita nih, kalau SB1M itu satu kali bayar untuk selamanya ya teman-teman ya. Satu kali bayar untuk selamanya nih. Kalau newcomer ya, nanti dapat buku ini juga ya. Terus dapat 900 video tutorial tambahan ya. Semua berdasarkan study case. Ada webinar juga seperti ini. Jadi ini kan webinar free member ya. Untuk premiumnya ada khusus juga ya teman-teman ya. Oke, dapat kelasnya seperti ini teman-teman. Jadi sekali bayar tuh dapatnya banyak banget ya. Tuh dia dapatnya banyak banget ya. Hari ini saya tidak dalam rangka menjual SB1M, tapi kalau teman-teman mau join ya silakan aja. Ini one time payment ya. Oke, ini diskon ya sebenarnya. Langsung aja to the point. Ini ada Mas Ferry, kemarin janjian ketemu nggak jadi ya. Mau ke Jakarta. Mas Ferry jualan ini ya, berangkas ya, keren.
Oke. Terus ya ini ya teman-teman. Nah ini nih ya. Ini kalau mau join nanti tinggal ke konfirmasi sbsatm.net ya. On time payment ya. Jadi teman-teman kalau mau gabung ada klubnya nanti dapat webinar hampir setiap hari, dapat grup Telegram dan lain-lain. Banyak sekali yang didapat ya. Oke, kita lanjut ya. Tanya 10 menit terakhir. Apalagi nih ya. Nggak bisa diklik. Oh, ini dia. Untuk kelas starter apa kita bekerja closing starter itu hanya tutorial ya. Closing atau enggaknya tergantung kitanya sih. Kalau newcomer premium yang jelas bisa dapat kelas ya, ada mentornya. Lagi lockdown, iya kita webinar. Makanya enaknya bisnis online kayak gitu ya. Tidak peduli gitu ya. Sekarang lagi lockdown ya karena kita internet ya kita berhubungannya lewat webinar ya, Zoom ya. Untuk member juga ada. Oke, ini kita 5 menit terakhir ya jawab-jawab. Buat teman-teman yang mau nanya, 5 menit terakhir saya pamit loh Bet sama jualan tahu go. Jualan tahu go. Ini jualan tahu go tuh gampang. Pakai food vlogger, udah terus kencengin GoFood-nya. Jadi kita bantu mitra supaya GoFood-nya naik semua. Para mitranya suruh pada masak sendiri. Jadi kalau teman-teman nanti lihat banyak mitra-mitra tuh keren-keren loh. Penjual tahu gue keren-keren loh. Nggak hanya Amanda ya. Jadi Amanda aja gue belum kenalan ya. Belum sempet. Jadi yang masak itu ownernya masak, terus masukin medsosnya semua. Itu caranya tuh Mas Erlan. Jadi semua mitra kita sarankan mereka masak sendiri, membuat viral untuk dirinya masing-masing. Dan hampir semua yang masak tahu gue karena orangnya ownernya jadi keren gitu ya. Jadi ya ngangkat ke semua tahu gue-nya gitu. Ini Mbak Merlin ya yang jual rendang ya. Mbak Merlin. Ini barusan gue omongin ini keren. Anak gue suka banget rendang. Bener nggak Mbak Merlin yang rendang nih ya? Gila dari gue cuma beli sekarang kayaknya bakal pesen lagi nih, keren enak sih. Apprentice yang member ini. Tahu gue bukan Sumedang Mas, tahu gue. Kriuk tahu kriuk. Kelas private mentor kan kalau udah member kita bisa undang mentor atau private mentor. Kalau starter tuh cuma tutorial, kalau sudah newcomer udah dapat starter ya. Pas buat post-it untuk 90 days sudah lengkap, ada 90 catatan ya. Udah sambil jalan terus nambah list studinya. Oh iya benar. Oh iya bagus nih baik Kak. Jadi kalau ini kan kita fleksibel aja ya. Kadang dalam perjalanan nih Mbak ya saya bikin contoh nih tahu gue tempel nih bikin website, bikin Instagram, bikin YouTube. Ternyata website itu nggak terlalu bagus. Oh websitenya prioritasnya saya ganti, lebih banyak prioritas ke Instagram. Jadi waktu kita bikin 90 days plan itu bukan berarti kita nggak fleksibel ya. Cari mana yang benar-benar powerful itu yang kita geber dulu gitu. Ini apa nih? Nah, lagi sibuk presentasi. Enggak. Kalau sinergi harus aktivasi, masuk ke Fauji. Ini kita mengundang nih teman-teman member-member lama. Ayo datang ke sinergi lagi ya, ke FX ya. Karena banyak banget update baru loh yang mentor-mentor punya update-update baru banyak sekali ya. Ini ketemu gini kadang-kadang kan akhirnya kenalan lagi ya gitu ya. Tapi bagi yang sudah member, ayo datang yuk ke kantor yuk. Banyak banget update baru ya. Dan sekarang banyak banget teknik-teknik baru yang ada di kantor. Jadi, datang ya. Oke, kayaknya sudah terlalu malam. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan saya. Kalau member tuh di Kamis, Mas. Rabu dan Kamis. Nanti ada jadwalnya ya. Coba tanya itu admin aja ya, staff kita ya. Teman-teman, terima kasih sebagai penutup. Semoga teman-teman Adit, cepat sembuh, Dit. Nggak sengaja nggak ini. Nggak ngajak lu berinteraksi. Karena lu masih sakit biar istirahat. Oke, what next? Ini what next-nya ya, teman-teman ya. Segera action. Action itu apa? Buat IG, YouTube. Ini aja dulu deh, web. Yang paling penting ini dulu, IG sama YouTube nih. Seperti yang tadi bilang tadi ya. Kejar, ini berapa? 1000.
video yang di sini 20.000 upload. Dimulai aja ya langkah pertama ya. Mas, aku postingan apa? Ya itu tadi kalau jago masak, masak gitu. Kalau apa aja yang depan mata kita rekam lah gitu ya. Kalau teman-teman lupa harus ngapain, nanti tonton replaynya di belakang. Mas, aku nggak tahu harus ngapain. Itu ada di replay. Ngerekam barongsai, ngerekam apa aja yang ada di depan mata, tapi judulnya adalah solusi ya teman-teman. Oke, terima kasih semua saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga corona ini cepat selesai karena banyak bisnis yang drop, termasuk saya juga ada beberapa yang drop karena corona ini. Makanya kembali lagi work from home. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan saya. Mohon maaf, salah kata, diulang lagi. Semoga teman-teman diberi kesehatan. Jangan lupa cuci tangan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck semuanya. Thank you.